Jadi nafsumu akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang tergoda dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri. Nah, itu lakunya nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotoran-kotoran yang bisa menutupi cermin kaca jiwa kita, kotoran-kotoran yang bisa nempel pada zujajah, atau dalam istilah para sufi sering disebut hijab. Hijab itu berarti penghalang. Inilah yang menghalangi jiwa kita, batin kita untuk menangkap cahayanya Tuhan. Ya kalau menangkap saja tidak bisa, bagaimana bisa memancarkan? Yang pertama, ini yang PR berat kita ini. Ini sebenarnya levelnya paling rendah sih, tapi kita masih sering terjebak di sini, yaitu dosa dan maksiat. Kalau teman-teman tekun mengikuti kajian-kajian tentang Imam Ghazali, Imam Ghazali itu sering mengilustrasikan dosa atau maksiat itu setiap kali satu dosa, satu kemaksiatan kita lakukan, itu ibarat kita nempel satu titik gelap, satu titik kotor dalam kalbu kita. Nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi, nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi, sampai di titik ketika kalbu kita gelap sama sekali, terhijab sama sekali, maka mungkin kita sudah tidak ngerti lagi apakah kita ini sedang jauh atau sudah dekat dengan Allah. Karena cahayanya sudah tidak bisa masuk lagi dalam diri kita. Inilah yang nanti membuat ada loh orang itu ilmunya tinggi, pinter, mungkin jabatannya luar biasa di tengah masyarakat. Tapi rasanya yang keluar dari beliau, dari kata-kata, dari tindakan, mungkin dari kebijakan, semakin jauh dan menjauh dari Allah. Kemungkinan batinnya sedang gelap kotor oleh tumpuan-tumpuan dosa atau maksiat. Ya teman-teman tidak usah nuding siapapun di luar diri. Jangan-jangan yang harus dituding pertama itu diri kita sendiri. Ini teman-teman yang dengerin ngaji ini kan paling tidak juga banyak aktif di kajian-kajian, sering mendengarkan kajian ustadz siapa, kajian tokoh siapa. Itu harusnya referensi baik buruk kita lengkap. Referensi mana yang utama, mana yang hina itu lengkap. Tapi mengapa kok tidak jalan? Itu kemungkinan karena hidayah Allah tidak kelihatan. Mengapa hidayah Allah tidak kelihatan? Karena batin kita sedang gelap, tertutup oleh hijab-hijab. Jadi kalau ada orang berkata, semoga engkau mendapat hidayah, loh Allah itu sangat sayang pada kita, dia selalu memberikan hidayah pada siapapun yang mau. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Cuma banyak orang tidak mau, hidayahnya sudah diberikan oleh Allah, orangnya yang tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Batinnya gelap. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih, wong yo gelap. Kenapa batinnya gelap? Ya antara lain karena banyak dosa dan kemaksiatan. Jadi yo seperti saya jelaskan tadi di awal kan, hidayah Allah itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Rasulullah, bisa berupa kebenaran, bisa berupa keimanan. Harusnya ini sudah terbaca, wong barangnya konkret, ada hidayah Allah. Tapi kita tidak mampu mengikutinya karena batin kita tidak bisa menemukannya.
hidayah itu dalam diri kita karena batin kita gelap. Imam Ghazali kan bahkan kalau dalam Bidayatul Hidayah itu kan man yasdad ilman walam yasdad hudan. Jadi barang siapa yang ilmunya tambah tapi tidak menemukan hidayah, hidayahnya kok tidak tambah, berarti yang terjadi hanya dia semakin jauh dari Allah. Jadi ada orang ilmunya nambah tapi tambah jauh dia dari Allah. Mengapa? Karena dia nambah ilmu tapi tidak ketemu hidayah. Kenapa kok tidak ketemu hidayah? Karena batinnya gelap. Pertama-tama ada hijab, namanya dosa atau maksiat. Yang kedua ada, ini lebih tinggi daripada dosa dan maksiat, keterikatan duniawi. Ini sering juga menjadi hijab kita, menjadi titik gelap dalam diri kita. Keterikatan duniawi itu semua hal yang sifatnya duniawi, bahkan sampai keluarga, anak, istri, harta benda, itu kalau membuahkan keterikatan. Keterikatan itu berarti ketidakmampuan kita untuk lepas dari hal-hal duniawi itu dan menuju Allah. Jadi karena anak, karena harta, sehingga kita lupa atau kita semakin jauh dari Allah, itu namanya keterikatan. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin lembaga, apapun. Itu kan barang-barang dunia. Semakin banyak keterikatan, ya semakin batin kita gelap. Karena posisi cahayanya Allah di situ ditutupi oleh keterikatan kita. Ada orang yang galau karena harta saja, sampai lupa Allah, mungkin beribadah, mungkin ingat Allah, mungkin ngaji, tapi semuanya orientasinya pada puncaknya ke arah harta. Atau mungkin jabatan, atau mungkin reputasi di tengah masyarakat, atau mungkin nama baik, atau mungkin popularitas. Ini keterikatan duniawi. Nah, ini juga bisa jadi hijab karena dia menghalangi cahayanya Allah. Itu yang kedua. Jadi mari kita berjuang lepas dari keterikatan. Bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh sayang anak, sayang istri, bukan berarti tidak boleh cinta pekerjaan, serius dalam mencari nafkah, tidak. Tapi jangan melahirkan keterikatan. Keterikatan itu berarti kita sama sekali tidak bisa lepas. Bahkan membuat kita tidak mampu sepenuhnya berpaling kepada Allah. Itu namanya keterikatan. Banyak cerita-cerita sufi yang kita pahami sebagai bagaimana mereka itu ada yang kaya raya, ada yang anaknya banyak, ada yang hartanya luar biasa, tapi tidak terikat. Seandainya hilang saat ini juga, toh dia tidak merasa sayang. Karena satu-satunya yang dicari hanya ridhonya Allah saja. Nah, itu hijab yang kedua. Ini sebenarnya lebih tinggi daripada sekedar dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat ini paling dasar. Kita tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat, biasanya kita juga mengalami keterikatan dunia. Baik, ada yang lebih tinggi lagi dari keterikatan duniawi, yaitu kebanggaan diri. Nah, ini lebih halus lagi. Kalau ini saya sudah bebas dari dosa dan maksiat, tidak mungkin saya tergoda lagi oleh dunia. Dunia sudah saya kalahkan. Saya tidak terikat lagi oleh nikmat duniawi apapun jenisnya. Saya sudah mati-matian berjuang dan saya sukses
betapa saya ini bangga dengan diriku karena mampu dan kuat melawan godaan dunia. Hati-hati, persepsi-persepsi semacam ini bisa juga menutupi Allah. Kalau yang awal tadi menutupi Allah cahayanya dengan dosa, yang kedua menutupi cahayanya Allah dengan keterikatan duniawi, yang ketiga ini menutupi cahayanya Allah dengan diri kita sendiri. Merasa bahwa kita mampu, kita bisa, hanya dengan daya kekuatan kita sendiri kita lupa bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Daya dan kekuatan apapun yang kita miliki untuk sukses itu hakikatnya adalah dan hanyalah anugerahnya Allah saja. Jadi jangan tertipu oleh kebanggaan diri. Apapun sukses, apapun keberhasilan, termasuk keberhasilan menjernihkan diri, keberhasilan membersihkan kaca batin kita, itu hakikatnya adalah anugerah Allah juga. Maka satu-satunya yang pantas dan layak kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini hijab yang ketiga, ego. Ada lagi hijab yang keempat. Hijab yang keempat ini salah atau sesat orientasi. Kalau salah itu memang jalannya keliru, kalau sesat itu ya kayak orang tersesat. Jadi orang tersesat itu kadang-kadang maunya benar tapi di tengah jalan melenceng. Ini orientasinya sesat. Bukan sesat kufur atau sesat yang sering kita bikin matian ke orang, dasar sesat, tidak begitu. Tidak sedalam itu, tapi sesat salah orientasi itu mungkin kita benar di atas semuanya, tidak ada lagi yang mengotori kita dari dosa, maksiat, keterikatan, kebanggaan diri. Sehingga kita mulia di hadapan Allah, kita menempuh jalan yang lurus. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan berapa kenikmatan atau kesulitan, sehingga tidak sadar kita sesat orientasinya. Arahnya tidak Allah lagi. Nah, ini juga jadi hijab. Ya, saya contohkan begini. Misalnya, amal baik, sedekah. Kita tekun bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang ikhlas, sama sekali tidak ada pamrih apapun. Akhirnya oleh Allah, rezeki kita dilipat gandakan seperti janjinya. Kita tambah kaya, tambah kaya. Nah, begitu sadar bahwa wah, Allah ini melipat gandakan hartaku karena aku rajin sedekah dengan ikhlas. Enaknya sedekahku tak tambah lagi biar Allah lebih melipat gandakan lagi. Oh, ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Awalnya benar sedekah dengan ikhlas, tapi begitu oleh Allah diuji dengan kelimpahan rezeki yang lebih banyak, akhirnya sesat orientasi. Sekarang dia fokusnya gimana caranya rezekinya lebih banyak lagi, biar Allah semakin menambah lagi. Sekarang fokusnya ke hartanya, bukan lagi ke Allahnya. Nah, ini sesat orientasi. Mungkin kita beribadah, apalah tahajud, puasa, Senin Kemis, duha, pokoknya amal ibadah kita luar biasa. Sehingga oleh Allah kemudian kita diuji dengan karomah-karomah kecil. Misalnya ucapan kita loh ya kok mandi, bahasa Jawa ini mandi. Ucapan kita kok ampuh ya. Kita ngomong apa gitu terus kok kejadian bener. Kita meramal apa beneran begitu. Kita lihat orang itu kita seperti bisa membaca dosa-dosa yang dia lakukan misalnya begitu. Karena ketekunan kita mendekat ke Allah, kemudian kita oleh Allah diuji dengan karomah semacam itu. Kalau tidak hati-hati, karomah-karomah ini kemudian melahirkan tadi kebanggaan diri atau sesat orientasi.
Sesat orientasi itu akhirnya fokus kita pada karomah-karomah ini. Oh, berarti kalau aku semakin dekat dengan Allah, ibadahku tak tambah. Semakin banyak ibadahnya, kesaktianku mungkin tambah dalam. Aku semakin bisa membaca masa depannya orang. Aku semakin bisa meramal apa yang akan terjadi. Orang yang menyalahiku akan takluk dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Nah, sekarang orientasinya ke sini. Karomah-karomah, kekelebihan-kelebihan yang padahal itu hakikatnya ujian dari Allah. Ini juga mengotori kaca batin kita. Meskipun di level yang lebih tinggi. Ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Hati-hati. Apakah itu dosa, kemaksiatan, keterikatan duniawi, atau ego, kebanggaan diri. Ini kan mudah dideteksi karena negatif. Tapi kadang-kadang yang positif-positif juga membuat kita sesat orientasi. Kita lupa bahwa arah kita adalah rahmatan lil alamin dan ilaihi roji'un. Menyebarkan cahaya ke sekeliling kita dan kembali kepada Allah. Jadi berarti jalan kita yang sejati adalah jalan kembali pada Allah. Tidak yang aneh-aneh dan macam-macam, termasuk yang duniawi, yang sakti-sakti, yang dahsyat-dahsyat. Jadi tidak itu. Itu semua kalau tidak hati-hati akan menjadi hijab. Baik, kita lanjutkan. Yo, kalau kita sih yang awam ya, teman-teman yang ngaji malam hari ini, kita levelnya mungkin masih harus bertarung dengan dosa dan maksiat ya, kadang-kadang kita masih banyak dosa, baik yang sengaja maupun tidak, kita masih memerangi yang paling dasar. Semoga kita pelan-pelan bisa membersihkan hijab-hijab dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, sehingga nanti secara paripurna kita bisa ilaihi roji'un. Ayo belajar bareng-bareng, saling membantu, saling mengingatkan, meskipun dengan adab dan akhlak yang sesuai. Baik, saya lanjutkan. Milikilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama, rilo, bahasa Arabnya ridho. Yang kedua, legowo. Yang ketiga, nerimo. Yang keempat, anurogo. Yang kelima, eling. Yang keenam, santoso. Yang ketujuh, gembiro. Yang kedelapan, rahayu. Terus wilujengan, marsudi kawruh, semedi dan ngurang-ngurang. Merodo abot iki ketok. Iya, ya. Satu-satu. Ini bahasa Jawa ya, semoga tidak rumit. Rilo itu bahasa Arabnya ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Ikhlas itu di luar hasrat. Hanya Tuhan, hanya Allah yang jadi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu apa? Boleh apa saja terjadi, tidak apa-apa. Itu legowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga tidak apa-apa, asal bukan kehilangan Allah. Itu legowo. Punya apa saja tidak apa-apa, asal Allahnya tidak hilang. Itu legowo. Nilai dari A terus jadi E nggak masalah, yang penting Allahnya nggak hilang. Nah, dari punya pacar cakep terus diputus, dapat lagi, standarnya kok di bawahnya tidak apa-apa, legowo aja ya. Itu namanya legowo. Legowo bisa di awal, bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke. Tidak menyesal, tidak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya qanaah. Punya wajah jelek, diterima aja. Tidak punya uang, diterima aja. Tidak pinter, IP jeblok, diterima aja. Oh, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini
susah nerimo. Semua orang menuntut hari ini. Menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi, dan seterusnya. Jadi nerimo. Setelah itu rendah hati, anurogo. Tidak boleh sombong. Tidak boleh aku. Tidak boleh merasa besar. Terus eling. Untuk bisa 4 yang di atas, itu harus eling. Eling itu bukan lawan dari tidur atau pingsan. Eling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah. Eling. Mau apa aja, kamu eling. Mau minum gini, ingat Allah terus bismillah. Kalau ndak eling, minum ya minum aja, haus ya Pak. Terus santoso. Ini bukan nama orang ya. Bukan nama PO BIS juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali baca Fatihah kamu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Jadi sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu. Tinggal mau konsisten apa enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, nerimo, kamu mesti ceria terus. Nggak ada sumpeknya. Kamu galau, sumpek, itu kan keinginanmu tidak terpenuhi, cita-citamu gagal, masa lalumu jelek, kan itu berarti kamu tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, itu gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria, dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak, tidak mencurang, tidak sumpah, suntuk, diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Nah. Dari mana tuh mas? Kok jalan kaki aja? Emangnya harus merangkak? Terus saya diajak ngomong, jawabin nggak enak terus, nggak ceria, hidup jadi beban. Nggak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus. Ya. Terus rahayu. Rahayu itu biasanya kita pakai ini ya, hayu, rahayu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya Islam kenal assalamualaikum, agama yang lain ada yang pakai istilah rahayu. Berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik, selamat, selamat. Selanjutnya wilujengan. Jangan salah, untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng, harus sehat. Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poso, ndak makan, ndak minum, ndak merokok, ya kecut. Ya, sehatlah ya. Sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya abot. Sehat. Jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatan. Itu menunjukkan kamu tidak amanah, karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah, dijaga. Kalau memang tidak ada yang penting ya tidak usah melekan. Kalau memang nggak kepepet karena nggak ada uang ya makanlah 3 kali sehari. Kalau tidak ada uang ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang ya ganti warung. Yang belum ada utangnya. Ya,
Lo kan gampang ya, tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Apa? Yo kalau ada yang nagih marah-marah, yo bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini loh kok berat. Oke, terus sehat ya badannya, baru setelah itu marsudi kawero, nambah wawasan terus, jangan berhenti-berhenti. Sampai besok-besok, tidak boleh merasa pinter meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi nggak masalah wis. Tetap marsudi kawero, jangan merasa sudah, harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakur muhasabah. Harus ada fase ininya. Dan yang terakhir, ngurang-ngurang. Tidak boros. Tidak kakean turu, tidak kakean makan, tidak, dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan. Lawannya mengurangi kan ngeluih-ngeluih, tidak boleh. Kalau urusan dunia, urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. Minggu lalu saya bilang misalnya HP, smartphone-mu itu harusnya berapa jam sehari kamu pakai. Karena kalau penelitian terbaru minggu lalu saya bilang kan orang Indonesia itu rata-rata 9 jam. Dilihat mungkin penelitiannya lewat provider itu. Jadi hitunganku 9 jam itu sudah luar biasa. Wong tidur manusia dewasa aja 7 jam. Itu 9 jam. Jadi yo kurangilah dikit-dikit. Yo 9 jam kurang 5 menit lah sebentar. Ya kan pelan-pelan terus 9 jam kurang 10 menit, 9 jam dikurangi. Kalau selama ini bangun tidur yang dicari dulu HP, terus ada WA apa. Yo sekali-sekali nggak usah nyari HP dulu lah. Begitu mau nyari HP, Anda nanti aja tak buka jam-jam 8. Kalau memang sangat penting kan masuk di WA, mestinya kan telepon kan gitu pikiranmu, biar gak was-was. Jangan-jangan ada yang komentari aku nih, jangan-jangan ada yang ya ngomong aku nih, kan selalu kalian gitu tuh. Begitu kamu posting itu biasanya harus kamu jangan-jangan ada yang komentar ini, ada yang jempol nggak, ada yang kan gitu terus. Jadi kamu terpaku di situ terus. Dikurang-kurangi ya dikit-dikit. Demi yang lebih penting, ilmu sejati. Terus ada lagi saya catat ada toponya anggota badan. Ini yang fisik ya, yang badan tadi itu bisa di pilah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bahasa modern mungkin namanya diet. Tapi diet rohani, bukan diet jasmani. Silahkan dikejar ya. Hari ini yang jasmani, yang rohaniah dan mental itu ada tesis yang menyatakan lebih berpengaruh daripada yang jasmaninya. Penyakit-penyakitmu itu banyak yang muncul karena aspek psikis dan mental, bukan aspek fisik. Itu kenapa orang hari ini lebih mudah kena penyakit, karena manusia hari ini lebih gampang stres dibandingkan orang-orang zaman dulu. Meskipun mungkin secara fisik kesehatan, gaya hidup orang zaman dulu lebih tidak sehat kalau pakai teori kesehatan modern. Nah, di Dewa Ruci ada topo diet rohaniah, diet mental, biar mentalmu sehat secara fisik. Yang pertama mata. Matamu itu gak enak ya ngomong matamu. Yalah, gak apa-apa. Mata Anda akan sehat secara rohani. Rumusnya mengurangi tidur, ini berat. Dan zakatnya tidak menginginkan kepunyaan orang lain, tidak tamak. Mata kita akan lihat ngelirik miliknya orang lain. Rasanya kok orang lain selalu lebih hebat dari kita. Kok pacarnya orang lain lebih cakep ya, istrinya orang lain lebih cakep ya.
Itu ini. Jadi sebenarnya ini fitrahnya manusia diramal Al-Quran, diramal Nabi, bahwa manusia itu kalau dikasih satu gunung emas dia akan pingin dua gunung emas. Sudah punya satu istri cantik masih mimpi punya dua istri cantik, punya dua pingin tiga. Kalau nggak dibatasi bisa sebanyak-banyaknya. Ya, topolah. Jadi jangan menginginkan miliknya orang lain. Terus telinga. Kalau telinga, toponya adalah mencegah hawa nafsu. Dan yang kedua, jangan mendengarkan kata-kata yang buruk. Jangan salah, telinga ini pintu yang susah sekali dicegah masuknya sesuatu. Hindarilah yang ada kemungkinan sesuatu yang jelek masuk. Sesuatu yang jelek itu bisa caci maki, omongan jelek, teori-teori yang menyesatkan, konsep-konsep yang bikin kita terlena macam-macam. Hindari itu. Karena kalau itu masuk lewat telingamu, dia segera masuk ke kepalamu, ke otak. Kalau kamu nggak mau nerima, dia akan tersimpan di bawah sadarmu. Kadang-kadang nyetir kamu, tapi kamu nggak terasa. Di mata sama telinga penting untuk menjernihkan hati dan pikiran. Maka puasalah mendengarkan yang tidak penting. Dan mata juga puasalah melihat yang tidak penting. Yang itu simbolnya miliknya orang lain. Gitu. Terus hidung. Kalau hidung mengurangi minum. Terus tidak suka mencela keburukan orang lain. Jadi jangan suka mencela orang lain. Dan saya tidak tahu ya, Indonesia hari ini lagi-lagi ya peradabannya sedang surut. Mungkin kita agak banyak melupakan pesannya nenek moyang kita. Jangan salah, Sunan Kalijaga mendakwahkan semua ini karena mungkin beliau ngerti benar karakter kita. Ini orang Jawa, orang Indonesia, orang Nusantara itu karakternya begini, maka obatnya ini. Jangan cari obat di mana-mana. Mereka yang sangat dekat sama Allah sudah ngasih kita obat. Yang selama ini sering kita cuekin. Itu hidung. Terus lisan. Lisan mengurangi makan, kemudian menghindari kata-kata yang buruk. Mulutmu harimaumu, hati-hati. Sekarang mungkin kata-kata itu tidak cuma keluar dari mulut, bisa keluar dari jempol. Kalau kamu sedang WA-an, jadi itu ya termasuk kata-kata. Ya. Jadi kalau jangan suka mencela, oh enggak, mulut saya itu terjaga Pak, cuma tanganmu tiap hari maki-maki orang. Jadi sekarang tidak usah nunggu hari kiamat, mulut dan tangan bicara itu. Ternyata sekarang tangan juga sudah bicara sendiri. Oke, terus aurat. Ya, ini ngerti ya, aurat bukan bakso aurat. Kalau bakso aurat kan, auratmu itu toponya adalah menahan syahwat, zakatnya menghindari zina. Ini nggak usah tak jelaskan, di kepalamu gambarnya sudah banyak. Terus referensimu kan banyak. Ya, terus tangan itu toponya adalah tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang ketiga, zakatnya tidak suka menyakiti orang lain lewat perbuatan kita. Kaki, ya, tugasnya apa? Menghindari berbuat jahat. Hindarilah. Dan zakatnya apa? Introspeksi. Jangan-jangan yang dilakukan selama ini keliru. Lakukan topo ini, lakukan diet ini, maka kita akan sehat. Mata, telinga, hidung, lisan, aurat, tangan, dan kaki. Hidupmu akan tentram. Pakai rumus ini. Ini yang pesan bukan saya, tapi Sunan Kalijaga lewat Suluk Dewa Ruci dan Suluk Linglungnya. Upaya menaklukkan energi dan menguasai energi hidupmu. Itu tapa, latihan untuk menaklukkan dirimu.
Nah, nanti di suluk linglung sama di Dewa Ruci ada beberapa jenis tapa. Ada topo untuk badan, untuk hati, untuk nafsu, untuk nyawa, untuk rasa, untuk cahaya, dan untuk atma. Ini narasinya bagus. Ada aspek toponya, ada aspek zakatnya. Topo itu ke dalam, zakat itu keluar. Untuk mencari keutamaan badan, toponya adalah sopan santunlah. Zakatnya gemar berbuat baik. Maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah, beradablah, dan berbuatlah baik. Yang kedua untuk hatimu, toponya ada dua. Toponya adalah rela dan sabar. Zakatnya jangan berprasangka buruk, jangan suudzon pada orang lain, jangan percaya hoak. Ya, topomu itu, zakatmu itu. Toponya rela dan sabar. Nafsu, untuk melatih nafsu, toponya adalah ikhlas. Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu, berpamrih, jalan keluarnya apa? Latih dia untuk ikhlas. Kalau nafsumu terlatih ikhlas, dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian, kesengsaraan, dan pemaaf. Jadi nafsumu akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang tergoda, dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri. Nah itu lakunya nafsu. Sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia. Apapun itu, ya, meskipun bahasanya halus, ya maaf sih saya maafkan, tapi urusan hukum jalan terus, itu sama aja tidak memaafkan. Dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu. Loh, ini kan sudah ranahnya hukum, ya berarti kamu tidak memaafkan. Nah itu berarti kamu tidak menjalankan toponya nafsu. Terus nyawa atau roh, rohmu akan tersucikan kalau kamu topo jujur. Dan zakatnya, perilaku keluarnya tidak mengganggu orang lain, tidak mencela orang lain. Hari ini mungkin roh kita agak suram, agak tidak jernih, karena banyak di antara kita yang mencela orang yang tidak sepaham dengan kita. Dibikin-bikinkan cerita palsu, bahkan dibikinkan mitos-mitos palsu, narasi-narasi palsu yang hari ini kita kenal dengan hoak. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita, roh kita sebenarnya sedang keruh warnanya. Terus rasa, intuisi. Kalau ingin intuisi kita tajam, toponya adalah lakukan keutamaan, kebajikan. Hidup ini banyak pilihan dan kita pasti sudah ngerti ini baik, ini buruk, ini bijaksana, ini ngawur. Pilih yang utama terus. Maka intuisi kita akan tajam. Dan zakatnya adalah diam, menyesali kesalahan dan bertobat. Masih merasa bahwa kita punya banyak salah terus bertobat. Jadi kalau nyawa kita keruh karena kita tidak mencela, maka intuisi kita keruh kalau kita merasa selalu benar. Ketika intuisi kita keruh, ya kita tidak akan jernih melihat mana yang benar, mana yang salah. Lama-lama yang salah kita anggap benar. Terus cahaya, ini semakin masuk, ini kan nyawa, dalam nyawa ada cahaya, dalam cahaya nanti intinya ada dimensi ketuhanan namanya atma. Jadi ini badan itu kan yang fisik, masuk lagi hati, dalam hati ada nafsu, masuk ke dalam lagi ada roh, masuk ke dalam lagi ada rasa, masuk ke dalam lagi ada cahaya, masuk ke dalam lagi ada atma.
Kalau cahaya, tidak cuma yang utama, tapi yang suci. Dan zakatnya ikhlas total pada Allah. Kalau atma, atma itu intinya, hayu namanya, hayu bahasa Jawanya, kehidupan, yang itu dari rohnya Allah, untuk kita bisa nyampe ke sana, kalau bahasa Jawanya, eling lan waspodo, awas dan selalu ingat. Kalau kita bisa menjalankan ini, maka hidup kita akan berkualitas. Jadi itu semua kan semacam rangkuman akhlak-akhlak mulia kalau kita belajar dunia tasawuf amali. Dan yang lebih mungkin diajarkan pada masyarakat dibandingkan yang lebih jelimet seperti saya bilang tadi.